Halo Sobat Trans Movie, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sword Master. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan tentang perguruan ahli pedang dan dibumbui dengan sedikit drama percintaan. Tanpa banyak spoiler di awal, mari kita bahas alur ceritanya. Film diawali dengan adegan pertarungan antara pendekar berbaju putih yang tidak diceritakan siapa dan entah dari mana asal-usulnya. Ya, rupanya pendekar berbaju putih itu bertarung dengan seorang pembunuh bayaran. Beliau bernama Yi Sanshin. Ini orangnya, kita panggil saja pendekar San, yang rupanya mirip amat kayak Juri. Setelah lama bukbak beradu pedang, pertarungan tersebut dimenangkan oleh pendekar San, dan sontak saja orang-orang di sekitar tempat tersebut ketakutan dan mengatakan hanyalah pendekar tuan ketiga yang mampu menguasai semua jurus pedang, dan hanya dia yang mampu mengalahkan pendekar San. Sontak saja pendekar San marah, dan tidak lama kemudian datanglah seorang pengumpul pedang yang sering mengambil pedang bekas pendekar Yang Koin. Dia pun mengatakan, carilah tuan ketiga dan kalahkan dia, maka tuan akan menjadi satu-satunya pendekar yang terkuat di dunia. Tapi jika kau kalah, akulah yang akan mengambil dan menjual pedangmu. Kemudian mereka pun berangkat mencari pedang dewa ketiga. Namun di perjalanan mereka dicegat beberapa orang. Ya, rupanya orang-orang tersebut adalah suruhan perguruan murung Kyuti. Mereka pun diajak bertemu dengan Kyuti yang merupakan ketua perguruan tersebut. Rupanya Kyuti sama mempunyai demam tersirat kepada tuan ketiga. Ya, Kyuti ingin meminta pendekar San untuk menghabisi tuan ketiga, namun tidak segampang yang direncanakan. Tuan San mengatakan imbalan apa yang ia akan dapatkan jika berhasil menghabisi tuan ketiga. Setelah ditawarkan emas dan sebagian harta dari kerajaan, Tuan San malah menolaknya mentah-mentah. Ya, rupanya Tuan San menginginkan menghompetan bersama Ece Kyuti. Sontak saja Kyuti marah dan malah bertarung dengan Tuan San. Mau bagaimanapun San bukanlah tandingan Kyuti. Dan ya, ujung-ujungnya San pun berhasil mendapatkan yang ia mau, yakni pengenceritan. Usai berurusan dengan Kyuti, San pun ditemani oleh pengepul pedang mendatangi perguruan di mana merupakan tempat tinggal tuan ketiga. Namun sesampainya di sana, San malah ngereok dan berontak menyerang siapapun yang ada di situ. Rupanya San kecewa karena satu-satunya lawan terkuat San sudah tiada. Karena diceritakan tuan ketiga sudah meninggoy, tepatnya 3 bulan yang lalu. Namun pendekar yang lain tidak terima papan nama pendekar tuan ketiga diruksak. Maka terjadilah pertarungan 1 versus 150. Namun kejadian itu dapat dilerai oleh ketua perguruan yakni ayah tuan ketiga. Scene berpindah di sebuah tempat hiburan, lebih tepatnya Rorompok Ublag.
diperlihatkan seorang pemuda yang bisa dikatakan berpakaian seperti gembel memasuki tempat tersebut. Awalnya pria tersebut ditolak dan diusir karena pegawai di sana menyangka pria tersebut tidak mempunyai uang. Namun mereka salah sangka. Rupanya Aji mempunyai cukup uang dan sontak saja Aji dilayani seperti orang-orang lainnya. Namun setelah 7 hari 7 purnama dia tidur, pemilik tempat menagih sisa uangnya. Ketika Aji tidak mempunyai uang, ia terpaksa menjadi pegawai di sana. Singkat cerita ditemukanlah 2 orang yang tidak mau membayar. Namun beruntung ada Aji yang pasang badan. Akhirnya Aji hanya menahan serangan dari kedua orang tersebut. Sampai akhirnya kedua orang tersebut pun kabur ketakutan. Tak lama kemudian Aji pun tumbang dan tiba-tiba terbangun sudah ada Xiaoti yang memeluknya. Rupanya Xiaoti adalah perempuan yang dibela Aji tadi. Kembali kepada Tuan San, karena dirasa tandingan terkuatnya sudah tiada, dia pun putus asa dan berjalan menuju tabib di sebuah gunung untuk mengobati penyakitnya. Ya, rupanya penyakit Tuan San tidak dapat disembuhkan lagi, namun tabib memberikan satu obat untuk meringankan kesakitan Tuan San. Sepulangnya dari tabib tersebut, Tuan San pun pergi ke sebuah perbukitan. Ya, tepatnya itu adalah pemakaman. Dalam perjalanan dia menemui seorang pengrajin batu nisan. Dia bertanya, "Apakah tempatmu ini bisa aku beli?" Orang itu pun menjawab, "Kuburkanlah aku dengan layak, maka tempat ini akan jadi milikmu." Di tempat lain Aji ditemukan sedang menyesali perbuatannya di masa lalu oleh seseorang, kita panggil saja Jebak. Melihat Aji yang terlihat bosan hidup dan tidak ada tujuan hidup, Jebak pun mengajak Aji untuk eling dan melanjutkan hidupnya dengan lebih baik. Singkat cerita, Aji diajak bekerja dan tinggal di rumahnya. Ketika Aji tertidur, rupanya Aji mendengar seseorang yang masuk. Ya, rupanya orang tersebut adalah Xiaoti yang kabur dari Rompok Ublak karena sudah tidak betah bekerja di sana. Singkat cerita, Mami Xiaoti menyadari bahwa Xiaoti telah kabur dan menyangka Aji lah yang membawa Xiaoti kabur. Diutuslah jagoan Saritem untuk membawa Xiaoti kembali bekerja. Ketika dua jagoan Saritem tersebut melihat Tuan San dan Aji, rupanya mereka langsung teringat kejadian buruk di masa lalu tentang peperangan. Belum diketahui mengapa itu terjadi, si preman Saritem pun lari kocar-kacir. Rupanya si preman Saritem tersebut teringat kepada sosok Tuan ketiga yang dahulu membantai seluruh perguruannya untuk ambisi ayahnya yang hanya ingin perguruan kungfunya saja yang berjaya. Latar berpindah kepada warga yang mendatangi pendekar San dan bertujuan untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya dari ancaman preman tadi dan meminta untuk mengajarkan ilmu pedang pada Aji. Aji pun melihat San memainkan ilmu pedang yang belum dia pernah melihat. 动止之间，不行，机械无痕。Di sisi lain kita diperlihatkan si preman tadi menceritakan kepada perguruan murung Kyuti. Sontak saja perguruan Kyuti datang di kediaman Aji dan ya, dari sini kita baru mengetahui bahwa Aji adalah tuan ketiga yang menyamar jadi orang biasa. Aji bertujuan menghindari peperangan antar perguruan.
tidak untuk menghabisi Aji. Rupanya Kyuuti mendatangi Aji untuk CLBK. Karena dahulu Aji dari kecil sudah dijodohkan dengannya. Namun ayah dari Aji membatalkan pernikahan secara sepihak, mengakibatkan ayah dari Kyuuti menaruh dendam pada perguruan ayah Aji. Di situ diperlihatkan Kyuuti pun memberikan imbalan berupa harta dan makanan kepada keluarga Shoti karena telah memberikan tempat tinggal kepada Aji. Aji pun ikut bersama Kyuuti. Karena Aji tahu jika keinginan Kyuuti tidak terpenuhi, maka keluarga Shoti akan dalam bahaya. Sementara itu si pengepul pedang memberitahukan kepada pendekar San kalau tuan ketiga masih hidup, namun dia berganti nama yakni Aji. Sontak saja San pun frustasi karena lawan yang dicari-cari ternyata masih hidup. Sementara ilmunya sudah diwariskan kepada Aji alias tuan ketiga. Singkat cerita, latar berpindah pada Aji dan Kyuuti di sebuah ladang yang dihiasi berbagai macam tanaman indah oleh anak buah Kyuuti. Sempat terjadi momen romantis antara Aji dan Kyuuti, namun seketika berubah ketika terjadi sebuah perdebatan. Dikarenakan Kyuuti mengajak Aji untuk menguasai seluruh perguruan kungfu seperti keinginan ayahnya dulu. Aji pun kembali meninggalkan Kyuuti. Rupanya di situ Aji mempermasalahkan jika ia tidak mau lagi terjerumus dalam pembantaian perguruan pedang seperti dahulu. Ternyata Aji menceritakan semua itu hanya sebatas keinginannya saja. Kyuuti pun marah dan menganggap Aji terlalu egois untuk hanya ingin mengikuti keinginannya saja. Setelah Aji pergi tak lama kemudian datanglah seorang pria yang merupakan besti si Kyuuti sedari kecil. Melihat Kyuuti bersedih, dia mengajak Kyuuti untuk menghancurkan perguruan Dewa Pedang. Inilah orangnya, kita panggil saja Aceng. Rupanya rencana tersebut diawali dengan menghancurkan desa tempat di mana Aji dan Shoti akan bercocok tanam. Singkat cerita, hancur leburlah desa tersebut dan Shoti ditemukan hangus terbakar, namun masih bisa terselamatkan. Beruntung Shoti masih bisa diselamatkan dan diberi obat oleh pendekar San. Scene berpindah di perguruan Dewa Pedang, di mana diperlihatkan kedatangan segerombolan orang bertopeng. Rupanya mereka sudah mempersiapkan senjata beracun untuk membantai klan Dewa Pedang. Sebagian pasukan perguruan Dewa Pedang keracunan, lalu terjadilah pertarungan yang sengit. Rupanya musuh menggunakan banyak senjata beracun, mengakibatkan banyak korban berjatuhan hingga akhirnya ketua perguruan menyuruh pasukannya untuk mundur. Setelah ketua dan pasukannya mundur masuk ke dalam dan tiba-tiba ya, orang-orang bertopeng tersebut rupanya Kyuuti dan Aceng. Seperti tujuan mereka datang untuk memusnahkan perguruan Dewa Pedang. Sampai-sampai guru besar perguruan Dewa Pedang pun kewalahan dan memutuskan untuk membuka tempat persembunyian di dalam goa. Namun tiba-tiba San dan pendekar pedang ketiga pun datang. Ketua pun tersenyum melihat anak dan pendekar terhebat datang untuk membantu mereka. Pasukan Kyuuti pun gemetaran melihat kembalinya Dewa Pedang.
Lalu terjadi sedikit perdebatan dan pertarungan pun tak terelakkan antara kedua perguruan tersebut. Di sisi lain, Aji ikut membantu San melumpuhkan satu persatu anak buah Kyuuti menggunakan tangan kosong. Melihat Aji kewalahan, San pun memberikan sebuah pedang dan mengatakan, jika kau tidak mampu membunuh, cobalah potong beberapa bagian saja. Perang semakin edan dan giliran Kyuuti yang menyerang Aji. final battle pun terjadi antara Aji dan Kyuuti. Entah disengaja atau tidak, Kyuuti malah menyerang membabi buta dan malah menusuk Aceng. Setelah tertusuk, Aceng malah melamar Kyuuti. Ya, rupanya dari dulu Aceng mencintainya, tapi terhalang oleh Aji dan tiba-tiba Kyuuti pun mati bersama Aceng yang menuspol Kyuuti dari belakang menggunakan pedangnya dan film pun berakhir.